Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham ya. Dan di video kali ini kita akan bahas saham lagi, saham properti. Ya, saham properti ini menarik perhatian saya dan juga saya yakin teman-teman juga tertarik. Kenapa? Karena saham properti ini diliput di banyak media ya, terutama media bisnis, yaitu MTLA atau Midland ya, di mana CTRA telah mengakuisisi saham ini sebanyak 15%. Nah, CTRA saja beli saham ini gitu. Pertanyaannya, apakah kita ikut membelinya? Ya, bagaimana prospek saham ini ataupun kinerja perusahaan ini ke depannya? Kita akan bahas di video ini. Cuman sebelumnya, teman-teman sekalian, saya akan membagikan ebook ya. Ebook gratis berisi 5 saham yang menurut saya saham-saham ini masih undervalue ya. Silahkan teman-teman download ebook ini ya dengan cara klik linknya dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Sekali lagi, ebook tersebut gratis, bisa teman-teman baca. Plus jangan lupa juga subscribe channel ini dan biasakan untuk tonton video ini sampai selesai ya. Oke, selamat menonton. Oke, Medland atau PT Metropolitan Land Tbk saham dengan kode emiten MTLA. Nah, ini adalah struktur pemegang saham sebelum CTRA mengakuisisi MTLA ya. Jadi, sebelumnya MTLA dimiliki oleh 37,5% oleh Rico Newton PT Ltd ya. Kemudian 36,7% dimiliki PT Metropolitan Persada Internasional dan Publik 25,8%. Nah, akuisisi tersebut diawali dari penjualan MTLA oleh Rico Newton PT Ltd ini ya, di mana perusahaan ini menjual seluruh kepemilikan MTLA ya, artinya 37,5% atau 2,8 miliar lembar saham ini dijual di harga 320 ya, di harga 320. Nah, siapa saja pembelinya? Yang pertama adalah Bapak Iwan Putra Brasali ya. Beliau ini adalah komisaris dari MTLA. Beliau membeli sekitar 2% atau 156 juta lembar saham ya, di harga 320. Kemudian induknya ya, induk awalnya yaitu PT Metropolitan Persada Internasional ini juga ikut membeli sebanyak 62,5 juta lembar saham atau 0,82% ya, di harga 320 juga. Dan yang ketiga adalah Ciputra Nusantara ya. PT Ciputra Nusantara ini adalah anak perusahaan CTRA, di mana 99% kepemilikannya dimiliki oleh CTRA ya. Dan Ciputra Nusantara ini membeli 15% sahamnya atau 1,1 miliar lembar saham di harga 320. Nah, maka kalau kita runutkan ya, atau kita gambarkan setelah terjadi transaksi tersebut, kepemilikan dari MTLA adalah seperti ini, di mana Rico Newton ini hilang, kemudian Publik kurang lebih akan bertambah 20% ya. Jadi ini yang perlu kita cermati, Publik nambah banyak, artinya saham yang beredar di Publik itu makin banyak. Karena tadi CTRA hanya membeli 15%-nya saja ya, jadi sisanya itu diguyurkan ke market. Nah, cuman kita belum tahu pastinya nih, karena kalau kita hitung di sini ini belum 100%. Nah, makanya kita tunggu laporan keuangan terdekat ya, dimana nanti kita akan lihat kira-kira siapa saja pemilik MTLA itu ya. Oke, sekarang bagaimana dengan kinerja harga sahamnya? Setelah terjadi akuisisi sekitar di awal bulan November ini ya, harga saham MTLA langsung melejit, dimana sebelumnya di 320 tiba-tiba langsung naik ke 500 ya. Jadi hampir naik 100% dalam waktu hanya 2 hari. Tetapi tidak bertahan lama ya, setelah naik di level 540-an harga saham MTLA kembali turun sampai menyentuh di harga 416 ya. Ini adalah harga yang diperdagangkan di hari ini saat video ini diambil, yaitu tanggal 22 November tahun 2021 ya. Saya juga heran kenapa Rico Newton ini menjual di harga saat harganya jatuh gitu, saat turun ya. Kenapa nggak di awal-awal di sini di harga 400-an gitu? Apa memang dia sengaja membanting harganya gitu ya, atau tidak?
kita tidak tahu ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara year to date ya, di mana harga 416 ini berarti bisa kita katakan saham MTLA sejak awal tahun 2021 ini sampai sekarang harga sahamnya masih sideways, artinya ya tidak kemana-mana di level 400-an saja ya. Oke, sekarang bagaimana dengan kinerjanya ya? Nah, ini kita akan bahas kinerjanya. Sebelumnya kita bahas sekilas dulu mengenai profil perusahaan ya. Jadi MTLA ini adalah perusahaan pengembang properti yang berfokus kepada kelas menengah ya. Saat ini memiliki 7 proyek perumahan di lokasi yang tersebar di Jabodetabek dan 9 proyek komersil yang mencakup pusat perbelanjaan, hotel berbintang, gedung perkantoran, dan apartemen. Menariknya teman-teman sekalian, breakdown dari pendapatan MTLA ini bukan hanya dari penjualan kafling atau penjualan hunian saja, tapi juga ada pendapatan berulangnya atau recurring income. Ya, dimana sekitar 39% pendapatan MTLA dari recurring income. Ya, recurring income ini adalah pendapatan-pendapatan yang dia tidak memerlukan land bank, alias selama hotel, mall ini selalu ramai dikunjungi orang-orang, maka dia akan mendapatkan pendapatan dari situ. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat kinerja secara tahunannya ya. Ini adalah laporan keuangan MTLA di kuartal 3 2021, di mana kalau kita lihat secara tahunan kinerjanya memang belum bagus. Ya, pendapatannya masih turun 12%. Laba brutonya masih turun 13% dan laba bersihnya hanya naik 5% saja ya. Ini posisi September 2021 dibandingkan dengan September 2020. Jadi secara tahunan masih turun. Tetapi menariknya kalau kita lihat secara kuartalan ini terjadi kenaikan ya. Dimana di kuartal 3 saja ya pendapatan MTLA naik 36%. Kemudian laba kotornya naik 26% dan laba bersihnya naik 249%. Ya, jadi kalau di sini bisa disimpulkan nih, secara tahunan memang masih turun ya, tetapi secara kuartalan naik. Artinya apa? Kalau saya memproyeksikan bahwa kinerja MTLA saat ini itu sudah ancang-ancang untuk bangkit. Nah, kira-kira pandangan saya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat histori secara jangka panjang ya, histori kinerja operasinya secara jangka panjang. Kalau kita lihat atau kita proyeksikan pendapatan sampai akhir tahun 2021 ini, di mana di kuartal 3 tadi masih turun 12% ya secara tahunan, maka saya pun memproyeksi sampai akhir tahun masih turun sekitar 15%. Artinya pendapatan hanya sekitar 944 miliar atau tidak lebih dari 1 triliun. Nah, kalau pendapatan hanya 944 miliar, maka ini adalah pendapatan ya, bisa dikatakan pendapatan terendah sejak 2014. Jadi pendapatannya masih di bawah historinya ya. Kemudian laba bersihnya pun juga demikian ya. Bahkan jika kita proyeksi laba bersih MTLA naik 10%, maka kenaikan laba bersih yang dihasilkan di tahun ini juga tidak lebih baik dibandingkan tahun 2017. Artinya apa ya? Artinya pendapatan tahun ini pun juga belum memuaskan ya, belum bagus. Tetapi yang menarik ya dari MTLA ini adalah di sisi laporan arus kasnya. Kalau teman-teman lihat laporan arus kas dari aktivitas operasi di kuartal 3 2021 ini terjadi kenaikan, dan kenaikannya juga signifikan, yaitu sebesar 4.763%. Ya, jadi ini perusahaan ya di tahun 2021 ini walaupun terjadi PPKM ya, terjadi PPKM yang dimana PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah di bulan Juli sampai September kemarin ternyata masih bisa membuat MTLA mencetak arus kas ya, arus kas yang positif. Jadi menurut saya ini juga bagus. Oke, sekarang bagaimana dengan valuasinya ya? Saat video ini diambil tanggal 22 November tahun 2021 ya, di mana harga saham MTLA diperdagangkan di harga 416, itu menunjukkan PBV 0,8 kali. Kalau kita lihat histori PBV di tahun-tahun sebelumnya, maka bisa dikatakan saat ini pun ini adalah PBV terendah ya, PBV terendah sejak tahun 2013.
selain tahun 2015 ya, dimana tahun 2015 penutupannya itu juga diperdagangkan di PBV sekitar 0,8 kali. Dan kalau kita lihat tahun-tahun setelahnya ya, tahun 2016 sampai 2019 rata-rata MTLA diperdagangkan di atas PBV 1 kalinya. Kemudian kalau kita lihat balok warna abu-abu ini adalah balok yang menggambarkan pertumbuhan ekuitas, di mana sejak tahun 2013 sampai 2021 ini ekuitas MTLA selalu naik. Artinya apa? Artinya MTLA masih terus tumbuh. Ya, sepanjang perusahaan menghasilkan laba, kemudian laba tersebut digunakan untuk ekspansi, artinya di situ terjadi pemupukan modal ya, dan membuat ekuitasnya naik, artinya perusahaan tumbuh. Ya. Tetapi dengan kinerja tahun 2021 ini sekitar laba 299 miliar itu hanya mencerminkan ROE sekitar 7,6%, yang dimana ini juga ROE terendah sejak tahun 2013 ya. Jadi tahun ini pun kinerja MTLA masih belum bagus. Artinya bagaimana kesimpulan dari saham MTLA ini ya? Yang pertama, kalau kita melihat neraca dari MTLA bisa saya katakan neracanya sehat. Kenapa? Hutangnya kecil, hanya 25% darinya ya. Sekali lagi, hutang di sini adalah hutang dari bank ya, hutang yang membuat perusahaan tergerus laba bersihnya, alias hutang yang membuat beban keuangan naik. Tapi di sini tahun 2021 ini hutang banknya menurun ya, membuat beban keuangan mengecil dan laba bersihnya bisa naik. Ya, DER-nya pun mengecil 25%. Plus terjadi kenaikan arus kas yang sangat signifikan, di mana arus kas dari aktivitas operasi naik 4.700%. Yang kedua, terjadi kenaikan kinerja secara kuartalan. Memang kalau kita lihat secara tahunan kinerjanya masih menurun, tetapi kalau kita lihat secara kuartalan kinerjanya naik ya, dimana pendapatannya naik 36%, laba brutonya naik 26%, dan laba bersihnya naik 249%. Artinya apa? Kalau menurut saya pribadi, perusahaan siap-siap atau ancang-ancang untuk turn around kinerjanya ya, berbalik arah kinerjanya. Akan ada lompatan kinerja di tahun depan ya, harapannya seperti itu ya, potensi dari kinerja MTLA seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika laba bersih sampai akhir tahun 2021 ini menjadi 299 miliar atau naik 10% dibandingkan tahun 2020 kemarin, maka proyeksi ROE di tahun ini adalah 7,6%, di mana ini adalah ROE yang sama seperti tahun 2020. Artinya apa? Belum terjadi kenaikan kinerja ya, belum terjadi kenaikan kinerja. Yang keempat dan yang terakhir, valuasi saat ini di mana harga sahamnya 416, maka bisa dikatakan ini adalah PBV terendah sejak 2013 ya, selain 2015. Dan menurut saya sekarang adalah harga wajarnya. Kenapa tidak murah? Kenapa wajar? Ya karena ROE-nya turun. Ketika perusahaan ROE-nya turun, maka sudah sewajarnya price to book value atau valuasinya juga ikut turun. Nah, maka harapannya di tahun depan nanti ketika MTLA benar-benar kejadian bisa mencetak kinerja yang naik signifikan, membuat ROE-nya naik, maka di PBV 0,8 kali atau 416 ini akan menjadi murah di tahun depan. Oke, itu tadi review mengenai saham MTLA ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, perlu diperhatikan bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi bukan rekomendasi beli maupun bukan rekomendasi jual. Segala keputusan ya, segala resiko yang timbul akibat keputusan Anda untuk mengambil keputusan entah itu beli atau jual berdasarkan video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.